kita kasih kejutan nih buat mama kamu. Mau dong, Om. Ya udah, sekarang kita ke kantin tempat mama kamu kerja. Kita bikin kue di sana. Setuju nggak? Setuju. Oke. Yuk. Bahan-bahannya sudah siap. Kalian udah siap? Udah. Mana tangannya? Yeay! Ayo. Akhirnya berhasil. Suka kan? Suka banget ini mah pasti. Pasti suka. Aku harus nyibukin diri biar aku lupain rasa sakit hati aku ini. Mas Aryo, kamu bener-bener gak ingat ulang tahun aku ya? Om, kamu udah mau datang. Teman Kak. Bukanya. Kok gelap sih? Kayaknya tadi nggak mati lampu deh. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mama. Makasih ya. Tiup lilinnya dong, Ma. Jangan lupa berdoa dalam hati. Selamat ulang tahun ya, Ma. Semoga panjang umur. Semoga Mama tambah sehat selalu. Terus tambah cantik. Amin. Makasih ya, Ma. Mama udah jadi ibu yang terbaik buat aku. Terima kasih sayang. Selamat ulang tahun ya, Tante. Makasih ya Yudi. Selamat ulang tahun Bu Soraya. Semoga Ibu Soraya selalu diberikan kemudahan, keberkahan dalam menjalani kehidupan ini dan kita bisa terus jadi teman baik seperti ini. Amin. Makasih dok. Ma, kita potong kuenya yuk. Ayo, kita potong sama-sama yuk. Ayo Yudi. Nih, Ma. Potong ya. Sudah lama saya tidak melihat Soraya senyum bahagia seperti ini. Ma, makasih ya. Mama selalu ada untuk aku. Aku sayang sama Mama. Walaupun Mama lagi sedih, tapi kalau Rara butuh, pasti Mama selalu ada di samping aku. Pasti dong sayang.
Rara ini buah hati Mama. Harta yang paling berharga buat Mama. Mama bakalan ada, bakalan sayang. Dan bakalan jagain Rara. Sampai Mama menutup mata. Ma, selalu bahagia ya. Iya sayang. Rara boleh potongin kuenya nggak? Kasih Om Dokter sama Yudi sekalian. Boleh, Ma. Enak kan? Ini kan buatan kita, Om. Wah, enak ya bikinan kita ya. Enak nggak? Enak nggak? Nih, yuk. Enak. Belum nyobain, Om. Coba. Mas Aryo, kenapa kamu nggak ingat sama sekali ulang tahun aku, Mas? Jangankan ngerayain kayak gini, ucapin aja enggak. Sementara Dokter Irfan, dia ini orang lain tapi udah berusaha merayakan seperti ini. Tapi aku bersyukur banget. Rara kelihatannya senang. Karena yang penting buat aku adalah kebahagiaannya Rara. Aku nggak boleh kelihatan sedih di depan Rara. Kalau dipikir-pikir, apa yang tadi Mama bilang benar juga. Dia bilang aku mesti ngucapin selamat ulang tahun pada Soraya. Dan aku harus memberi bunga untuk dia. Kenapa aku nggak beliin kue ulang tahun aja ya? Paling nggak kan bisa bikin hati Rara seneng. Karena dia lihat aku kasih kue untuk mamanya. Silakan Pak, mau pilih kue yang mana? Saya mau kue ulang tahun seperti ini. Oh iya Pak, boleh? Pembayarannya pakai debit ya? Boleh. Debitnya saya terima ya. Oh iya Mbak, nanti tolong dikirim ke alamat ini ya. Tolong tambahin 100.000 untuk ojek online-nya. Oh iya, baik Pak. Debitnya, terima kasih Pak. Assalamualaikum, Bu. Permisi. Iya, ada apa? Ada kiriman untuk Ibu ini. Untuk saya? Iya. Ini, Bu. Terima kasih. Ya. Permisi. Ya ampun, so sweet banget sih Mas Aryo. Bukan cuma kirimin bunga, tapi kirimin aku kue juga. Oh my god, aku makin sayang sama suami aku. Apa ya isinya? Apa? Ini kue ulang tahun buat Soraya? Kenapa Mas Aryo kirim ini buat Soraya? Nggak bisa, aku bakal Tunggu. Aku nggak akan banting ini. Tapi, aku punya ide lain.
Dengan begini, nggak akan ketahuan kalau ini kue ulang tahun buat Soraya. Tapi aku akan kasih ini untuk mertua aku yang gembel. Ngapain kamu kesini? Aku mau nganter ini. Ini kue buat Papa. Karena sebentar lagi, Papa akan punya cucu lagi. Kenapa Papa? Kok kayak gitu ngeliatin aku? Pasti Papa itu nggak percaya ya kalau aku bisa mengandung anaknya Mas Aryo. Ternyata kutukan Papa itu tidak berhasil sama aku. Dina, selamat ya atas kehamilan kamu. Beneran kalian bahagia? Gak ngutuk aku lagi? Mama yakin, Papa nggak benar-benar bilang seperti itu. Papa waktu itu lagi marah. Pa, ayo kasih selamat. Ayo dong, Pa. Aku kesini bukan minta doa atau selamat dari kalian. Tapi aku ingin membuktikan kalau aku itu bisa hamil, Pak. Dan kutukan Papa itu tidak berhasil sama aku sama sekali. Dan asal kamu tahu ya, kamu ini hanya laki-laki tua yang udah gak lama lagi umurnya. Yang udah dibuang sama anaknya. Jaga mulut kamu. Kamu ngomong gak karuan begitu. Ngomong sama orang tua, kamu. Memang kamu perempuan tidak punya adab. Kapan kamu akan bertobat? Orang gak punya sopan sama sekali. Sabar, Pa, sabar, tenang. Dengar ya, aku nggak akan mentolerir orang yang hina Papa. Kamu ya, kamu berani sama aku, Soraya? Kamu berani sama aku? Pergi dari sini. Lihat aja ya, aku akan balas kamu, Soraya. Keluar. Sudah, Soraya. Dia pantas mendapatkan itu. Kalau Papa jadi kamu, Papa tidak akan menyesali perbuatan itu. Dina kayaknya belakangan ini sering kangen nih sama aku. Makanya nelpon terus. Halo sayang. Lihat Mas, apa yang Soraya perbuat ke aku. Tadi kan kamu kirimin dia ke ulang tahun. Terus aku mau kasih dia. Tapi karena dia cemburu sama aku, dia ambil kuenya. Terus dia templokin ke muka aku, Mas. Benar-benar kelewatan Soraya. Aku baik sama dia ngasih kue ulang tahun tapi sayang, tunggu ya. Aku akan segera pulang. Kamu sabar ya. Tunggu. Iya, Mas. Itu Pak Henry datang. Loh, dia sama siapa itu? HP-nya Papa ketinggalan. Ya. Terima kasih. Kamu tunggu di mobil aja ya, Papa nggak lama. Cuma sebentar ambil cek aja. Oh gitu? Iya. Ya udah kalau gitu, Rizka di mobil ya Pak? Ya, hati-hati ya. Sepertinya gadis itu anaknya Pak Henry. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Leni. Sampai dijemput nih. Ada apa? Nggak apa-apa, kebetulan tadi saya ngeliat Bapak datang. Bapak ditemenin siapa ini? Ini putri saya. Oh iya. Kebetulan, jadi putrinya Bapak bisa menyicipin masakan di kantin saya.
Waduh, nggak enak repotin nih. Enggak apa-apa. Malah saya senang loh, Pak. Sungguh? Sungguh. Silakan. Iya, sayang. Ayo. Ayo masuk. Ayo. Silakan. Boy. Tolong ambilkan minuman untuk Pak Henry sama putrinya ya. Iya, Bu. Jadi nama kamu siapa? Kita belum kenalan loh. Saya Rizka, Tante. Rizka. Kegiatan kamu apa? Kuliah? Kerja? Saya kuliah, Tante, sekarang. Rizka ini mahasiswi kedokteran. Dia sibuk terus Bu Leni. Makanya kalau dia ada waktu, saya ajak jalan supaya kita masih ada kebersamaan. Dia benar-benar cocok nih buat Irfan. Tante. Rizka permisi bentar ya, mau telepon temen dulu. Bentar ya, Pak. Iya. Pak Henry. Bapak setuju nggak? Sepertinya kita cocok kalau kita jadi satu keluarga. Anak saya dokter, anak Bapak calon dokter. Gimana kalau kita jodohin mereka berdua? Setuju, Pak? Anakku mau dijodohkan dengan putranya Marwan. Nggak sudi aku. Maaf, Bu. Saya kira sebaiknya mereka biar berteman saja. Kalaupun Rizka sudah lulus jadi dokter, saya mau mereka bersikap profesional. Loh, Pak. Saya juga rasa mereka cocok loh, Pak. Bapak nggak mau punya menantu dokter? Maaf, saya tahu Irfan bukan anak kandung ibu. Apa dia bilang saya anak adopsi? Enggak. Itu pasti salah. Enggak mungkin saya anak adopsi. Dan saya tidak mau anak saya punya suami laki-laki yang gak jelas. Maaf! Tunggu, Pak Henry. Bapak tahu dari mana soal info itu, Pak? Tidak ada satu orang pun yang tahu soal itu. Irfan sekalipun tidak tahu soal itu. Mama, Rara mau jus dong. Rara mau jus. Ya udah, nanti Mama bikinin ya. Rara tunggu di kamar aja. Ya, Ma. Dia pasti tegang banget sekarang. Bagus. Nanti kalau Mas Aryo udah pulang, aku pastikan Soraya akan dapat balasan dari apa yang udah dia lakukan sama aku. Kamu lihat tuh, bersihin lantainya. Aku nggak mau sampai kepleset gara-gara kamu. Nanti aku beresin kalau misalkan aku udah kasih jus ini ke Rara. Mas Aryo harus kubuat agar dia memarahi Soraya. Rasakan ini. Aduh!
Dina? Kenapa dia? Kayaknya suaranya dari dapur. Itu suara Dina. Dina minta tolong. Kenapa ya? Sakit! Aduh, kaki aku sakit banget. Aduh. Ya Allah, kenapa lagi itu? Aduh! Aduh! Dina! Dina, kamu kenapa, Dina? Mas, aku kepleset. Kepleset? Aduh, perut aku sakit banget. Aduh. Kamu kenapa bisa kepleset, Dina? Ini semua gara-gara dia, Mas. Aku udah nyuruh dia bersihin ini. Tapi dia nggak mau bersihin, makanya aku sekarang kepleset. Aku mau bersihin, tapi aku bilang kan aku mau ngasihin jus dulu buat Rara. Bohong, Mas. Dia sengaja ngelakuin ini. Dia yang bikin aku kepleset. Dan sekarang perut aku sakit banget. Benar kamu yang melakukan itu, Soraya? Enggak, Mas. Enggak, aku sama sekali nggak punya niat kayak gitu. Jadi maksud kamu apa? Kamu sengaja? Soraya, kenapa ini? Ada apa? Aryo, apa yang kamu perbuat terhadap Soraya? Lihat tuh, Pak. Lihat menantu kesayangan Papa. Dia udah mencelakai Dina. Dia sengaja bikin lantai ini basah sehingga Dina terpleset. Papa nggak percaya dan Papa nggak yakin kalau Soraya melakukan semua itu. Dia bisa melakukan apapun, Pak. Dia tadi melempar kue ke mukanya Dina. Dan dia juga mencelakai Dina. Dan dia pasti melakukan ini sengaja gara-gara dia cemburu. Enggak, Mas. Aku bener-bener gak sengaja. Aku nggak nyangka ya. Kelakuan kamu itu serendah ini. Kamu tega nyakitin Dina. Padahal dia lagi hamil. Aku udah baik loh sama kamu, Soraya. Aku udah nganterin kamu kue ulang tahun. Tapi malah kamu lempar ke muka Dina. Oh, kenapa kamu nggak bilang bahwa kue ulang tahun itu dari Aryo? Ya ampun, Mas. Bahkan orang tua kamu aja nggak mau ngebelain aku. Memang ya, aku nggak pernah diterima di keluarga ini. Udah, Dina, udah. Gak usah dengerin mereka ya. Mereka itu emang udah gak punya hati. Hati mereka sangat keras. Udah jadi batu. Mendingan kita pergi. Iya, Mas. Ayo, Pak. Ayo. Sekarang yang paling penting kamu istirahat, sayang. Pikirkan yang ada di perut kamu ini. Aduh, perut aku sakit banget, Mas. Hah? Aduh. Sayang, anak kita gak apa-apa kan? Ya, Mas, nggak apa-apa. Kamu tenang aja ya. Syukurlah kalau gitu. Anak kita pasti kuat kok. Pasti anak kita laki-laki. Ayo, sayang. Kamu lihat tuh, bersihin lantainya. Aku nggak mau sampai kepleset gara-gara kamu. Nanti aku beresin kalau misalkan aku udah kasih jus ini ke Rara. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kandungannya Dina, aku pasti ngerasa bersalah banget. Pasti aku yang disalahin. Harusnya tadi aku bersihin dulu waktu Dina minta bersihin. Aku harus mastiin keadaan Dina baik-baik aja. Aku telepon dokter kandungan. Halo dok, dok ini Soraya dok. Dok, saudara saya lagi hamil, tadi dia jatuh. Saya khawatir sama kandungannya, takut kenapa-napa. Apa dokter bisa datang ke sini? Iya, saya kirim alamatnya sekarang ya dok. Makasih. Soraya ngapain lagi masuk ke dalam, Pak?
Loh? Mas, ini yang buat aku cepat sembuh. Kamu temenin aku di sini. Bukan cuma kita berdua, tapi ada anak kita juga. Ngapain kamu kesini? Maaf, aku cuman mau minta maaf. Gara-gara tadi nggak bersih lantainya, Dina sampai jadi kepleset. Soraya, kamu itu tahu nggak? Kamu itu benar-benar kelewatan. Jatuh pada saat lagi mengandung itu bahaya. Kalau kenapa-napa kamu mau tanggung jawab. Ya Mas, aku minta maaf. Makanya aku datang ke sini mau ngasih tahu Dina kalau sebentar lagi akan ada dokter kandungan buat ngecek kandungannya Dina. Buat mastiin kalau semuanya baik-baik aja. Gawat, kalau dokter yang ngecek kandungan aku, pasti ketahuan kalau aku ini nggak hamil. Aku pasti ketahuan bohong sama Mas Aryo. Aduh, bisa habis aku. Mau ngapain lagi ke sini? Ada yang mau ditanya lagi? Aku tunggu dokternya di depan aja deh kalau gitu. Permisi. Soraya, kamu kenapa lagi? Soraya ngerasa bersalah, Ma. Gimana kalau tadi Dina beneran keguguran? Kalau dia jatuh terus udah gitu anaknya nggak selamat, Soraya pasti nggak bisa maafin diri Soraya seumur hidup. Soraya nanggung dosa, Ma. Ya Allah, kamu jangan bicara seperti itu. Belum tentu juga, ya. Tapi kamu sudah minta maaf kan? Udah, Ma. Soraya juga udah teleponin dokter buat datang ke sini. Ya sudah, kita tinggal tunggu besok. Tunggu hasilnya ya. Saya yakin Dina menggunakan kehamilannya untuk membuat Aryo semakin menjauh dan benci sama Soraya. Aku nggak bisa biarin dokter periksa kandungan aku. Aduh, gimana nih? Sayang, kamu kenapa sih? Ada yang kamu pikirin? Enggak, Mas. Aku nggak apa-apa kok. Pasti kamu lagi mikirin yang ada dalam kandungannya. Sabar ya sayang. Sebentar lagi dokternya datang kok. Aduh. Sayang? Sayang kenapa sayang? Aduh, perut. Sakit lagi ya? Perut aku sakit lagi. Aku ke kamar mandi bentar ya. Aduh. Pasti Dina. Udah deh, cuekin aja. Aduh, kenapa nggak diangkat teleponnya sih? Aduh, Tante angkat dong. Aku butuh bantuan Tante. Udah angkat dulu sayang. Bikin mood aku jadi gak bagus aja. Iya Dina, ada apa? Tante tolongin aku dong, Tante. Aku udah bohong sama Mas Aryo. Aku bilang kalau aku itu pura-pura hamil, terus aku jatuh. Apa?
aja bikin masalah. Kan tante bilang kamu ngapain pura-pura hamil. Tante nyuruh kamu hamil beneran. Astaga. Ya tante, aku masih gimana dong? Sekarang dokter yang dipanggil Soraya itu udah mau datang. Tunggu. Nanti tante akan bawain dokter ke situ. Tunggu dulu, kamu pokoknya jangan ngelakuin apapun. Terus dokter yang itu gimana? Aku masih ngapain? Ya, pokoknya sama dokter yang itu kamu jangan sampai mau diperiksa. Ya kamu pura-pura kayak kamu ngapain kayak nangis atau kamu sakit, drama sedikit lah. Pokoknya jangan sampai kamu mau diperiksa sama dokter itu. Ngerti kan kamu? Ya udah tante, yaudah aku udahan dulu ya teleponnya. Astaga, ini anak bener-bener. Dina lagi, masalah lagi, ganggu lagi. Mau sampai kapan sih diganggu kita, sayang? Ya kalau aku nggak bantuin dia, sayang, aku nggak bisa dapetin hartanya dia. Aku terpaksa ngelakuin ini yang pura-pura baik dong depan dia. Iya juga sih. Terus kita harus ngapain? Aku mau kamu tolong anterin aku ke suatu tempat, ya? Oke, sayang. Ayo, yuk. Mari dok. Iya. Bu Soraya gimana kabarnya? Lama nggak ketemu, udah langsung ngisi aja. Kenapa nggak langsung datang aja ke klinik saya? Yang hamil bukan saya dok, tapi saudara saya. Lebih tepatnya sih yang hamil istri keduanya Mas Aryo. Oh, jadi yang jatuh itu istri keduanya Mas Aryo, namanya Dina. Mari dok, saya antar ke kamar Dina. Kamu ngapain lagi kesini? Itu siapa? Dina, ini dokter, dia dokter kandungan. Dia yang akan ngecek kandungan kamu. Enggak, aku nggak mau dicek sama dokter itu. Itu kamu yang bawa kan dokternya? Loh, kenapa Dina? Ini dokter nggak apa-apa kok. Aku kenal sama dia. Dia ini dulu dokter yang waktu Soraya hamil, dia juga ngecek Soraya. Enggak mas, aku nggak mau. Dokter ini kenal sama Soraya kan? Kamu tahu, Soraya itu benci sama aku. Dia cemburu sama aku mas. Nanti kalau misalkan aku diapa-apain gimana? Biayaku cacat karena dokter itu, ya kan? Karena dia tuh kenal sama dokter ini mas. Astagfirullahaladzim. Asal ibu tahu ya, saya dokter terkenal di Jakarta ini. Mana mungkin saya mencelakai ibu. Saya juga punya kode etik kedokteran. Ibu jangan asal bicara. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya nggak mau dicek sama kamu. Saya nggak mau. Mas, aku mohon sama kamu ya mas. Aku nggak mau dicek sama dokter itu. Aku takut. Aku takut nanti kehamilan aku diapa-apain sama Soraya. Aku nggak mau mas. Astagfirullahaladzim Dina. Ini dokter profesional. Aku sama sekali nggak ada niat apa-apa. Aku nggak punya niat jahat sama kamu. Aku nggak percaya sama kamu. Pasti kalian bersekongkol kan? Bu, ibu jangan asal ngomong bu. Ya udah, Bu Soraya kalau gitu saya mending pamit pulang aja deh. Permisi. Dok. Dokter tunggu dok. Mas, aku takut mas. Aku takut nanti kehamilan aku diapa-apain sama Soraya. Aku... Dina, tenang ya, tenang. Udah. Dokternya udah pergi kan? Ya kamu jangan khawatir ya. Tenang ya, gak usah mikir macam-macam. Kalau kamu mikir macam-macam, apalagi berpikiran buruk, nanti akan ngefek sama bayi kita. Ya udah mas, kalau gitu aku mau ya Tante Yanti ya. Aku mau minta dibawain dokter buat aku. Boleh? Boleh. Bu, Pak, kliniknya sudah tutup. Dokternya lagi keluar. Dokternya pergi? Iya. Kebetulan kalau gitu. Kebetulan apa, Bu? Jadi sekarang suster lagi nggak ngapa-ngapain kan? Iya, saya lagi nunggu dokter balik lagi, Pak. Suster mau uang lebih nggak? Maksudnya gimana ya, Bu? Maksud kedatangan kami ke sini, saya mau suster itu berpura-pura jadi dokter. Dan suster harus menuruti apa yang saya mau. Masih belum ngerti, Bu, maksud Ibu.
Jadi gini, nanti saya akan kasih tahu suster harus melakukan apa. Tapi suster harus nunggu perintah dari saya. Ini uang dengan jumlah yang besar loh, suster. Ya Bu, saya mau Bu. Ya udah, kalau gitu saya ambil baju ganti dokter dulu ya Bu ya. Oke. Mari Pak. Sayang. Suster udah siap kan? Sudah Bu. Oke, nanti saya akan jelasin semuanya sama suster. Sekarang suster ikut kami ya. Baik Bu. Ayo Bu. Ayo sayang. Seumur-umur saya nggak pernah diperlakukan seperti tadi loh Bu Sarah ya. Dokter, saya minta maaf sekali lagi. Saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf, Dok. Ya nggak apa-apa, itu juga bukan salahnya Bu Saraya kok. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung dokter udah pulang, aman deh aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, saya dokter yang dikirim oleh Bu Yanti untuk memeriksa Bu Dina. Dokter yang dikirim sama Tante Yanti? Iya Pak. Ya sudah, ayo masuk. Kami sudah menunggu dokter. Baik Pak. Masih. Ada apa ya, Maya? Ya udah kita lihat aja yuk Pak. Ayo. Ayo. Iya, Mas. Sabar sayang, sebentar. Permisi Bu, saya dikirim oleh Bu Yanti. Oh ya, silakan dokter. Ya. Silakan dokter. Bu Dina tadi habis jatuh ya? Iya nih dokter, masih sakit gara-gara tadi yang numpain telur, terus nggak dibersihin lantainya. Oh ya, sebentar Bu. Dokter gimana? Keadaannya baik-baik saja kan? Bayinya aman kan? Untung baik-baik saja Pak, bayi Bapak sehat. Alhamdulillah. Hanya saja kandungannya Bu Dina harus lebih diperhatikan lagi. Karena akibat jatuh tadi Pak. Maksudnya saya mesti gimana dokter? Bapak harus lebih memperhatikan Ibu Dina. Untuk beberapa hari kemudian Bu Dina harus bed rest dulu. Makan yang teratur dan yang paling penting adalah Bu Dina jangan sampai stres Pak. Siap dok. Saya pasti akan jaga istri saya baik-baik. Saya tahu Irfan bukan anak kandung ibu. Dan saya tidak mau anak saya punya suami laki-laki yang gak jelas. Pak Henry tahu dari mana soal Irfan bukan anak kandung saya sih? Saya nggak pernah ngomong loh sama siapapun soal itu. Udah jam segini kok Irfan belum pulang ya? Kemana dia?
Mobilnya juga nggak ada. Seharian ini sih dia nggak ada bilang ada lembur. Terus kemana? Tadi juga di kantin, dia pergi gitu aja. Nggak ada ngomong apa-apa. Ada apa sih sama anak itu? Ya Allah, telepon nggak diangkat. Apa saking sibuknya sampai nggak sempet ngangkat telepon? Irfan, kamu kemana sih, Nak? Puluhan tahun aku menganggap papa dan mama adalah orang tuaku. Papa mama yang selalu memberikan kasih sayang sama aku. Cintanya sama aku. Pa, bagi aku, papa dan mama adalah orang tua yang sangat sempurna. Tapi hari ini, hati aku seperti hancur, Pa. Bahwa aku adalah anak adopsi, Pa. Kalau Mama Leni bukan mamaku, berarti papa juga bukan papaku. Lalu siapa orang tua aku, Pak? Saya tahu Irfan bukan anak kandung ibu. Saya tidak mau anak saya punya suami laki-laki yang gak jelas. Maaf! Tunggu, Pak Henry. Bapak tahu dari mana soal info itu, Pak? Tidak ada satu orang pun yang tahu soal itu. Irfan sekalipun tidak tahu soal itu. Kalau aku bukan anak kandung papa dan mama, lalu siapa orang tua kandung aku? Kenapa mereka membuangku, Pak? Kenapa mereka tidak menginginkan aku lagi? Sehingga aku harus diadopsi sama papa dan mama. Berarti di dunia ini aku hanya sendiri. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Dokter, apakah ada vitamin khusus gitu untuk menguatkan janinnya istri saya? Karena terlalu banyak drama di rumah ini, dokter. Saya akan memberikan beberapa obat dan juga vitamin untuk menguatkan janinnya dan juga untuk mengurangi mualnya. Karena ini kan trimester pertama ya. Akan sering berasa mual, Pak. Sebentar, Pak. Maaf, Pak Aryo. Tadi saya buru-buru. Jadi saya lupa bawa buku resep. Apa saya bisa minta kertas dan pulpen, Pak? Oh, bisa. Bisa sebentar, dokter. Ini, dokter, maaf. Ya. Dokter apa ini? Masa tidak punya buku resep sendiri? Pak Aryo, ini resepnya. Tolong segera ditebus ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Kalau gitu tugas saya sudah selesai, Bu, Pak.
Semoga Bu Dina keadaannya baik-baik saja ya sampai saat melahirkannya nanti. Amin. Makasih. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Mari Bu. Arya, kamu di sini aja nungguin Dina. Biar papa yang antar dokter itu. Mas, aku haus pengen minum. Boleh nggak ambilin aku minum? Boleh dong sayang. Makasih. Kekuasaan kamu selama 10 tahun di rumah ini udah berakhir, Soraya. Kamu udah nemplokin kue di muka aku. Kamu lihat aja ya. Sebentar lagi, kamu akan berlutut dan bersujud di kaki aku. Jangan panggil aku Dina kalau aku nggak bisa naklukin kamu. Aduh. Apa lagi sayang? Sakit lagi ya? Iya, perut aku sakit banget, Mas. Ini minum dulu sayang. Ini air hangat untuk kamu nih. Dokter praktek di klinik mana? Oh, saya biasanya praktek di klinik Santika, Pak, di Jalan Wahid Hasim. Nggak jauh ya dari sini. Boleh saya minta kartu nama dokter? Soalnya kalau ada apa-apa dengan mantu saya kan saya bisa cepat hubungin dokter. Aduh, maaf sekali, Pak. Tadi saya buru-buru karena tadi Bu Yanti menelpon saya, katanya keadaannya darurat. Jadi sampai-sampai saya lupa bawa kartu namanya, Pak. Iya, keluarga saya juga buru-buru menghubungin dokter. Oh ya, Pak, saya sambil pesan taksi online ya. Biasanya dokter kalau kesini bawa mobil kok. Hari ini mobil saya masuk bengkel, Pak, karena ada masalah dengan mesinnya. Maaf, Pak, saya mau ngecek taksi online saya kok belum dapet ya. Bu Yanti, ini mertuanya Bu Dina terus-terusan menginterogasi saya. Sepertinya dia curiga sama saya. Tolong bantu saya, Bu. Ini ngapain coba nih mertua kamu nih? Aduh, pakai nanya-nanya segala lagi. Siapa sih sayang? Siapa lagi kalau bukan mertua kamu yang kepo itu? Kerjanya nanya mulu. Jangan-jangan dia curiga lagi. Sayang, lagian ngapain sih si Dina pakai bohong segala? Mending kalau bohongnya pinter. Ini pakai hamil. Kalau 3 bulan masih bisa ditutupin. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Mau ditutupin pakai bantal. Tapi kalau Dina sampai ketahuan, ini gawat, bahaya. Yang rugi juga bukan Dina aja, tapi kita. Dina bisa dicerain sama Aryo, terus Dina bakal balik lagi ke rumah. Dan kita sama sekali nggak dapat apa-apa. Pokoknya intinya Dina itu jangan sampai ketahuan. Sayang, terus kita harus kayak gimana? Tunggu, kasih waktu aku untuk berpikir. Enaknya gimana ya? Gini aja, kamu balik lagi ke rumah mertua kamu. Terus kamu bilang ke mereka kalau dokter gadungan itu sama dengan dokternya istri kamu si Alia. Beres kan? Ya udah deh, aku kesana. Ya udah cepetan. Bikin ribet kan? Kacau. Oh ya, aku harus kasih tau Dina dulu. Dina, awas. Mertua kamu itu banyak nanya-nanya sama dokter gadungan itu. Kamu harus waspada. Mas, aku bosan di kamar. Boleh nggak aku keluar sebentar? Tapi sayang, kondisi kamu kan masih lemah. Kamu sebaiknya istirahat, jangan banyak bergerak ya. Tapi aku pengen keluar, mas, aku bosan. Ya udah. Tapi kamu beneran gak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa kok, mas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Edwin,
Ngapain kamu kesini? Kebetulan tadi Edwin lewat sini, Pak, dan Edwin ingat kalau Soraya hari ini ulang tahun, makanya Edwin bawain ini buat Soraya. Soraya di mana, Pak? Edwin selama bertahun-tahun gak pernah ingat ulang tahun Soraya. Tapi sekarang dia mau bawain kue buat Soraya. Ada apa ini ya? Soraya di mana ya, Pak? Soraya ada di dalam. Oh, kalau gitu nanti Edwin temuin Soraya ya, Pak. Dokter? Dokter apa kabar kok? Dokter ada di sini? Dokter? Kok dokter belum pulang? Iya Bu, tadi itu saya sudah mau pulang, tapi bapak mertua ibu nanya-nanya saya terus. Sepertinya curiga ke saya kalau saya bukan dokter. Pak, dokter ini itu dokternya Alia juga. Dokter bagus kok, terkenal, masa Papa nggak tahu? Iya kan, Dok? Kamu lihat kan, Mas? Papa kamu curigain dokter aku. Kayaknya dia nggak mau deh bayi aku diperiksa. Dia tuh nggak pengen bayi kita sehat. Buktinya sekarang, dia itu hina dokter aku. Bukan maksud saya begitu. Wajar dong kalau saya bertanya-tanya. Tapi pertanyaan bapak tadi itu sangat menyudutkan saya loh, Pak. Apa sih maksud Papa? Hah? Apa sih maunya Papa? Papa nggak pengen kalau aku diperiksa sama dokter itu. Hah? Pengen kalau bayi aku ini cacat. Iya kan, Pak? Papa tuh keterlaluan sama aku, Pak. Dina, kamu jangan salah paham dulu. Udah ya, Pak. Aku nggak pengen denger alasan apapun lagi. Aku udah capek sama Papa. Papa tuh emang nggak pernah suka sama aku. Dan Papa nggak pernah menganggap aku sebagai menantu Papa. Aku cuma menganggap Soraya sebagai menantunya Papa. Papa nggak pernah. Dina, udah dong. Pak Aryo, seperti yang sudah pernah saya bilang, Bu Dina tidak boleh stres. Iya, saya tahu dokter. Bentar ya dokter. Sayang, Ais, udah dong, jangan masukin hati apa yang diomongin Papa. Kamu pikirin bayi kita, ya. Dina, kamu nggak perlu nasihatin aku ya. Jangan deket-deket aku, kamu pergi dari sini. Udah Dina, sebaiknya kamu masuk. Udah sana pergi, cepat. Ayo Dina, kita masuk. Kalau memang saya tidak dipercaya di sini, lebih baik saya pergi saja, Pak. Permisi. Dokter, tunggu sebentar. Papa lihat kan, dokternya tersinggung. Gimana nanti kalau Dina ada apa-apa, kalau kandungannya ada apa-apa? Siapa yang meriksa, Pak? Coba dong, Papa itu sebelum ngomong pikir dulu. Papa bisa bantu apa sih buat Dina? Selain nyakitin hati dia? Ya sudah, Papa akan bantu. Mana resepnya? Nanti Papa akan cari obatnya. Si dokter palsu tadi nulis resep. Pasti yang ditulis resep sembarangan. Kalau Papa Marwan tahu ini obat palsu, bisa habis kita. Gimana kalau Edwin aja yang beli? Kok dia bilang sama kamu? Iya Pak, biar nanti Edwin yang beli aja obatnya gimana? Oh ya Soraya, ini kado buat kamu selamat ulang tahun ya. Makasih. Sama-sama. Kalau begitu Edwin pamit permisi dulu, mau beli obat ini. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, kita masuk yuk. Kamu aja masuk, Soraya. Papa masih kepingin di sini. Gimana perasaan kamu, Dina? Badanku pegal semua.
Mah, emang kalau orang lagi hamil itu badannya pegel-pegel dan sakit-sakit ya? Perasaan dulu Soraya nggak pernah cerita sama Ariel. Iya memang kalau orang hamil cepat lelah. Sayang, tangan aku pegel banget. Pijitin dong. Iya ya udah, aku pijitin ya. Ada kerasan dikit. Kerasan dikit. Dulu Soraya hamil, dia nggak pernah memanfaatkan Aryo seperti ini. Beda sekali Dina sama Soraya. Mas, ada telepon tuh. Oh, biarin aja, kan aku lagi mijitin kamu. Angkat aja, siapa tahu teleponnya penting. Iya sayang, angkat aja siapa tahu penting. Iya deh. Sebentar ya. Makasih, Ma. Masih pegel ya? Mau dipijitin Mama? Boleh. Mas. Mas Aryo makin marah sama aku. Ngeliat aku aja gak mau. Gimana? Mama lihat nggak sih pijitin aku? Ya niat dong. Ini itu nggak basah sama sekali. Cuman kayak ditol-tol doang. Agak kerasan dikit dong. Duh, nggak ada tenaga sama sekali sih. Astagfirullahaladzim. Mama kok disuruh-suruh kayak pembantu sih? Ya udah. Gimana? Kurang keras. Ini? Aduh. Ini kekerasan. Loh, katanya tadi kurang keras. Sekarang kekerasan gimana sih? Ma, biar Soraya aja yang pijitin Dina. Mama temenin Papa aja. Takutnya Papa butuh sesuatu. Memangnya Papa sudah balik ke pavilion? Ya udah. Terima kasih Soraya. Pergi sana. Sekarang, tangan aku udah gak pegal. Tapi, kaki aku yang pegal. Kenapa? Kamu gak mau? Kalau kamu gak mau, nanti aku panggil mama aja buat pijitin kaki aku. Mau? Enak banget. Kamu lihat kan? Sekarang kamu mengemis di kaki aku. Buktinya kamu lagi pijitin kaki aku. Kamu denger ya? Aku mau ngelakuin ini bukan karena aku takut sama kamu. Tapi karena aku gak rela. Aku gak mau Mama diperlakukan kayak gitu sama menantunya sendiri. Omong kosong. Omong kosong buat kamu. Buat orang yang gak pernah punya belas kasih kayak kamu. Karena kamu gak pernah tahu seperti apa kasih sayang dari orang tua. Udah ya, udah aku gak pengen kamu ngerusak mood aku. Sekarang kamu pergi dari sini. Ngapain juga ya keberduaan sama kamu? Mendingan aku sekarang berduaan sama suami aku tersayang, Mas Aryo. Sayang, Mas Aryo, Mas Aryo, Mas Aryo. Sini sayang, aku pengen berduaan sama kamu. Mas Aryo, Mas Aryo. Mama itu gak sadar apa ya? Ada yang aneh di Dina. Ada yang aneh gimana, Pak? Hah? Papa curiga, Ma, sama semua yang ada di sini. Tentang kehamilan Dina, Dina ngusir dokternya Soraya, yang datang malah dokter yang dikirim Yanti.
Mama kan tahu sendiri. Yang namanya Yanti sama Dina itu orangnya sangat licik, Ma. Papa nggak boleh bicara seperti itu, Pak. Mau curiga, nggak curiga. Kasihan kan Rara, Pak. Nanti kalau ada apa-apa di kandungan Dina, Aryo bisa nggak peduli lagi sama kita. Enggak, Ma. Dina itu orangnya sangat licik. Papa tuh heran. Mama kok bisa ya diperdaya sama mereka? Cukup, Pak. Kemarin Papa sudah menjumpai Dina. Kasihan kan Rara. Nanti kalau ada apa-apa di kandungan Dina, Aryo bisa nggak peduli sama kita, Pak. Dari dulu Aryo juga sudah tidak peduli sama kita kok, Ma. Pak, Papa mau kemana sih malam-malam? Papa mau pergi sebentar cari udara segar. Sumpok di sini, Ma. Jangan ketemu Dina ya, Pak. Ngapain ketemu dia? Gimana tadi? Kacau semuanya, Bu. Kalau saya tahu kejadian di dalam akan seperti itu, saya nggak akan mau masuk, Bu. Saya nggak tahu kalau ada dokter yang akan meriksa Bu Dina. Aduh, Bu, kalau saya ketahuan, saya bisa dipecat, Bu. Suster tenang aja, nggak usah panik kayak gitu. Nanti biar saya yang atur semuanya. Maksud Ibu, saya harus lanjutin sandiwara ini? Ya iya dong, Sus. Suster tetap harus pura-pura jadi dokter. Aduh, Bu, bahaya, Bu. Saya bisa ditangkap, Bu. Kalau gitu, saya minta uang tambahan lagi, Bu. Oh, jadi masalahnya uang, kurang. Ngomong dong. Nih. Suster. Iya, Pak. Mana tadi obat yang diresepkan? Ada, Pak, di dalam. Saya ambilin dulu ya, Pak. Bu, ini sebenarnya vitamin. Tapi Pak Aryo nggak akan tahu obat-obatan ini, Bu. Oke. Ini sayang, ini obatnya. Nanti setelah urusan aku sama suster beres, nanti kita ketemuan ya. Oke sayang, sampai ketemu ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Udah dapat kamu obatnya, Edwin? Sudah ini, Pak. Biar Bapak yang kasih ke Dina. Enggak usah, Pak. Nanti biar Edwin aja yang kasih. Sebaiknya Bapak foto dulu ya. Soalnya nanti kalau mau diambil lagi, udah ada contohnya. Coba Bapak lihat. Kalau begitu Edwin masuk dulu ya, Pak. Ya. Permisi. Apa yang harus aku lakukan? Apa sebaiknya aku cerita sama Soraya? Dia pasti sangat mengerti perasaan aku. Aku telepon gak ya? Tuh gitu, terus ininya diginiin. Gampang kan? Dokter Irfan. Ngapain ya? Assalamualaikum, Dok. Dok? Dokter? Dokter Irfan baik-baik aja kan? Itu Om Dokter ya? Iya sayang. Ma, tadi Om Dokter ngomong apa? Tadi dia nggak ngomong apa-apa. Dia diam aja, cuman kayaknya ada suara dia lagi sedih deh. Sedih? Iya, terus nggak lama dari situ teleponnya ditutup. Coba Mama telepon balik ya. Ma,
Kan kalau kita lagi sedih, kita butuh pertolongan. Mungkin Om Dokter butuh pertolongan juga kali, Mah. Dokter Irfan lagi butuh pertolongan kita ya? Iya, Mah. Coba kita telepon ya. Aku hanya merasa dekat dengan Soraya dan Rara. Hanya mereka yang aku pikirkan. Assalamualaikum, Dok. Dokter, dokter baik-baik aja kan? Mah, gimana? Om Dokter jawab apa? Dokter Irfan cuman sedih aja. Kamu mau apa-apa? Sini, Mah. Biar Rara aja yang nelfon ya. Halo, Om Dokter. Om lagi di mana? Ra, Om Irfan lagi ada di pemakaman tanah kusir. Itu aja ya, Ra. Assalamualaikum. Mah, handphonenya mati. Terus Dokter Irfan bilang apa? Om Dokter bilang dia lagi di kuburan tanah kusir, Mah. Kita ke sana yuk. Nggak bisa sayang, ini udah gelap. Mah, kalau kita lagi sedih, Om Dokter selalu ada buat kita. Siang, malam. Aku nggak pernah ngeliat Om Dokter sedih, Mah. Tapi Om Irfan tuh sedih. Mah, kita harus ke sana, Mah. Kita harus tanya. Siapa tahu ada apa-apa. Papa dari mana sih? Ini kok udah malam, hah? Sayangku, barusan Papa ngeliat bunga. Bagus banget. Papa ingat Mama, ini bunga khusus buat cintaku. Sayangku, alahku. Malu, Pak, sama anak muda. Ini bunganya ini. Zaman romantisan udah lewat. Kita bukan anak muda lagi, Pak. Udah tua. Kita kan masih muda, Ma. Hah? Masa nggak boleh romantisan sih? Ya udah, Mama cari vas bunganya ya supaya nggak layu. Iya. Thank you. Pak, Soraya mau izin keluar buat nemuin Dokter Irfan. Ke Dokter Irfan? Ada apa dengan Dokter Irfan? Ada yang sakit? Nggak ada yang sakit, Pak, tapi tadi Dokter Irfan telepon. Kelihatannya dia lagi sedih banget. Terus tadi Rara minta Soraya buat nemuin Dokter Irfan. Takutnya Dokter Irfan lagi ada masalah katanya. Sekarang ada di mana Dokter Irfan? Katanya Dokter Irfan lagi ada di kuburan tanah kusir, Pak. Di kuburan? Aneh banget ya kalau di kuburan. Ayo, Papa anterin dia. Kan ini udah malam, apalagi ke kuburan. Nggak aman di sana. Dan Papa udah lama nggak ketemu sama Dokter Irfan. Ayo, lebih baik kita ke sana. Yuk. Ya, Pak. Papa kemana lagi sih? Hah? Pa? Papa? Soraya, kamu masuk dulu aja. Cari Dokter Irfan. Biar Papa di sini aja. Siapa tahu nanti Dokter Irfan keluar, Papa bisa cegat di sini. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Soraya, kenapa Bu Soraya ada di sini?
Tadi Rara yang bilang kalau dokter ada di sini. Dia nyuruh saya untuk datang ke sini. Ada apa, Dok? Ada yang bisa saya bantu? Atau ada yang mau diceritain sama saya? Mungkin saya memang nggak bisa bantu, dokter. Saya nggak bisa menyelesaikan masalah. Tapi biasanya dengan bercerita, bisa meringankan beban. Biasanya, beban hati sedikit lega. Apapun masalahnya, saya siap dengerin dokter. Hari ini saya baru dapat kabar bahwa saya adalah anak adopsi Bu Soraya. Jadi Bu Leni bukan ibu kandung dokter? Saya mendengar Mama berbicara dengan seseorang. Bu Soraya, hari ini hidup saya benar-benar hancur. Saya udah gak punya orang tua. Saya nggak punya keluarga. Bahkan mama saya sendiri sudah mengkhianati saya. Bu Leni nggak bilang apa-apa sama dokter. Karena beliau tahu itu akan menyakiti hati dokter. Semua orang tahu kalau Bu Leni sangat mencintai dokter. Mencintai. Mencintai gimana Bu Soraya? Buktinya sampai saat ini dokter masih nggak ngerasakan kalau Bu Leni adalah bukan ibu kandung dokter. Itu tandanya Bu Leni mencintai dokter dengan tulus. Seperti cinta ibu kepada anaknya. Tapi di mana orang tua kandung saya sekarang? Di mana Bu Soraya? Dok, mereka memang melahirkan dokter. Tapi dokter perlu ingat, ada seorang wanita yang menyayangi dokter, membesarkan dokter dengan penuh kasih sayang. Dokter saat ini, dokter bisa seperti ini. Ini semua karena Bu Leni. Walau dokter tidak lahir dari rahim Bu Leni, tapi cintanya Bu Leni kepada dokter nggak diragukan lagi. Iya Bu Soraya. Mungkin Bu Soraya benar. Permasalahannya sekarang bukan siapa yang melahirkan saya, tapi siapa yang mau membesarkan saya sampai sekarang. Mama. Pak. Bapak Maul ada di sini? Iya. Masa saya mau ninggalin Soraya sendiri malam-malam begini di kuburan lagi. Saya juga khawatir sama dokter. Pasti ada apa-apa. Terima kasih Pak. Saya semakin yakin bahwa di dunia ini saya nggak sendiri. Masih banyak yang peduli dengan saya.
Kenapa perasaanku jadi bergetar begini ya? Melihat anak ini. Dokter, kenapa dokter ngomong begitu? Bapak tidak tahu ada masalah yang kamu hadapi. Dokter, Bapak sudah menganggap dokter sebagai keluarga saya sendiri. Bahkan, Bapak sudah menganggap kamu sebagai anak Bapak. Terima kasih, Pak. Dukungan Bapak sangat berarti buat saya. Terima kasih, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, saya minta maaf, Pak. Harusnya saya nganterin Bapak dulu, bukan malah kesini. Dan tadi harusnya Bu Soraya ngingetin saya. Nggak apa-apa, Dok. Saya sengaja diem karena saya sama Papa berencana nganterin dokter sampai pulang. Iya, dokter. Bapak juga nggak akan tenang kalau kamu pulang dalam keadaan begini. Apa sebaiknya saya nganterin Bapak sekarang? Nggak usah. Bapak sama Soraya naik taksi aja. Beneran nggak apa-apa, Pak? Ayo kamu masuk. Kalau kamu nggak masuk, nanti Bapak juga nggak akan pulang. Terima kasih, Pak. Bu Surya. Sama-sama, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irfan, kamu dari mana? Kenapa kamu nggak bisa telepon mama, Kek? Kasih tahu apa? Irfan? Sayang, kenapa kamu? Kita ke dalam yuk. Kamu cerita sama mama ya. Ayo. Aku lapar banget. Gara-gara kebanyakan drama di rumah ini, aku sampai lupa makan malam. Mas Aryo kayaknya tidur pules nih. Mas Aryo. Cari makan. Soraya, abis dari mana malam-malam begini? Tahu ah, gue lapar, udah amat. Kok nggak ada makanan sih? Tapi ada nanas sama durian. Nggak apa-apa lah ya. Ini kan buah kesukaan aku. Bukannya kalau lagi hamil itu nggak boleh makan nanas ya? Cerewet kamu. Din, kandungan kamu kan lemah. Kamu juga habis jatuh. Nanas sama durian itu buah yang berbahaya buat janin kamu. Stop, Din.
Kamu kok kelakuannya kayak bukan orang lagi hamil ya? Apa dia tahu kalau kehamilan aku ini cuma pura-pura? Aku harus menutupi kecurigaan dia. Oh, jadi kamu cari-cari kesalahan aku? Iya. Kamu lihat kelakuan kamu dong. Kamu ngaca. Ngakunya perempuan baik-baik. Tapi apa? Malam-malam begini masih ngurus kerjaan catering. Apaan? Udah nggak ada ngurus kerjaan malam-malam. Udah tutup cateringnya. Ngakunya perempuan baik-baik, soleha, berbakti sama suami. Tapi apa? Malam-malam kelayapan, keluyuran. Pasti kamu abis ketemu sama pacar kamu kan? Si dokter Irfan itu. Iya kan? Kamu ngaku aja deh Soraya. Kelakuan kamu akan aku adukan ke Mas Aryo. Lihat aja. Iya memang. Soraya malam itu ketemu sama dokter Irfan. Papa tahu. Dan Papa mengizinkan Soraya. Iya. Papa sendiri yang nganter Soraya ke rumah dokter Irfan. Lihat aja ya. Aku akan adukan ini ke Mas Aryo. Mas Aryo! Dina? Kemana Dina? Mas Aryo! Mas, Sayang, kamu kenapa? Mas. Hah? Tadi pas aku lagi ambil air minum, Soraya bentak-bentak aku, Mas. Dibentak? Memangnya dibilang apa? Dia bilangin aku untuk jangan makan yang aneh-aneh, tapi ngomongnya sampai bentak-bentak aku, Mas. Terus dia bilang katanya aku nggak bisa jadi ibu yang baik kalau aku makannya nggak teratur. Dia bilang gitu sama aku sampai bentak-bentak aku, Mas. Mas, kejadiannya nggak kayak gitu, Mas. Tadi aku lihat Dina makan durian sama makan nanas di dapur. Aku kasih tahu dia, itu tuh tujuannya baik. Kalau buah itu tuh bahaya, itu bisa membahayakan janinnya Dina. Enggak bohong, Mas. Itu fitnah, dia fitnah aku. Aku nggak makan yang aneh-aneh kok. Fitnah dari mana sih? Din, tadi aku lihat sendiri kan. Aku juga ngomongnya baik-baik sama kamu. Bohong kamu, Soraya. Tadi kamu nggak gitu ngomongnya. Kamu ngomongnya bentak-bentak aku. Kamu ngamelin aku. Aku tahu kamu cemburu kan sama aku. Karena anak kamu itu penyakitan. Sedangkan aku bisa melahirkan bayi yang sehat yang kayak anak kamu. Iya kan? Soraya, aku kan udah bilang sama kamu. Mesti berapa kali aku bilang sama kamu, jangan bikin Dina stres. Kamu ngerti gak sih? Astagfirullahaladzim, Mas. Ngapain sih aku bohong? Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Mas. Dina makan nanas sama durian di dapur. Enggak, Mas, itu bohong. Aku gak makan itu semua. Kamu fitnah aku, Soraya. Kamu jahat banget sama aku. Karena tadi aku mergokin dia pulang malam-malam, Mas. Makanya Soraya itu fitnah aku. Kamu benar pulang malam? Bukan cuma itu, Mas. Tadi aku lihat kalau dokter Irfan nganterin dia pulang malam-malam. Coba kamu bayangin deh, Mas. Ngapain orang berdua malam-malam, ya kan? Astagfirullahaladzim. Mas, aku nggak dianterin sama dokter Irfan. Kamu jangan fitnah ya, Dina. Oh, jadi kalian berdua memang pergi tadi. Hebat ya kamu. Makin lama makin kurang ajar sama suami kamu. Kamu udah nggak menghormati suami kamu lagi. Bisa-bisanya kamu pergi berdua dengan laki-laki lain. Ngapain aja kalian? Benar, Aryo. Papa dan Soraya namanya dokter Irfan. Masalah buat kamu. Kok Papa gitu sih, Pak? Ini menantu Papa keluar dengan laki-laki lain dan Papa malah belain dia. Dokter Irfan sangat membutuhkan kita. Papa ada di sana kok. Jangan lupa ya.
Dokter Irfan itu sudah baik terhadap keluarga kita, terutama terhadap penyakit Rara. Kamu tahu sendiri kan, dan kamu pernah nginep di sana. Kita harus membalas kebaikan Dokter Irfan. Dan Dokter Irfan saat ini sedang terpuruk. Dan kita harus mendukungnya. Dengan cara ini, kita bisa membalas kebaikan Dokter Irfan. Bohong, Mas. Aku tuh ngeliat sendiri ya kalau Soraya turun sendiri di mobil Dokter Irfan. Papa tuh gak ada di sana. Dina, sebaiknya kamu periksa ke dokter mata dulu ya. Jelas-jelas Papa tidak dianterin sama Dokter Irfan. Aku harus kasih tahu Oma. Oma! 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 Rara? Ada apa, Rara? Oma, tolongin Oma. Oma sama Tante Dina berantem. Hah? Apa kamu bilang? Berantem ya, Oma. Di mana? Di kamar Papa, Oma. Ya udah, yuk. Ayo, Oma tolongin Opa. Yuk. Aryo, bukannya kamu melihat fakta. Kamu malah mendengarkan omongan busuknya Dina. Ya. Ada apa sih? Malam-malam begini kok ribut? Mama lihat sendiri kan. Kalau Soraya itu bilang aku makan nanas sama durian. Padahal aku gak makan itu semua. Dia fitnah aku karena aku mergokin Dokter Irfan nganterin Soraya pulang malam-malam. Terus Papa malah ngomelin aku. Kamu itu bisa jujur nggak sih ngomongnya? Pa, sudahlah Pa. Papa ngapain ikut campur urusan perempuan, Pa? Kamu juga Soraya. Soraya kan kamu umurnya lebih tua dari Dina, jadi kamu harus ngalah. Ini kan kehamilan pertama untuk Dina. Jadi sebaiknya kamu jangan bedak-bedak Dina. Kamu harus sabar. Dina, ini kan baru kehamilan pertama kamu, sayang. Sebaiknya kalau ada apa-apa, kamu tanya aja sama Mama ya. Biar Mama yang bicara sama Papa dan Soraya. Ma, kamu bisa-bisanya sih memihak ke mereka? Pa, Papa lihat kan, tadi waktu Mama bicara, Aryo jadi tenang. Ini satu-satunya. Biar Aryo percaya kalau kita pihak ke Dina sama ke Aryo. Soraya. Tante? Halo, apa kabar? Baik, Tante. Ada apa ya kok tiba-tiba pagi-pagi gini Tante udah datang ke sini? Justru tuh Tante datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Karena kan kemarin ulang tahun kamu. Jadi Tante baru ke sini. Gak apa-apa, Tante. Happy birthday ya. Makasih, Tante. Kadonya. Makasih ya, Tan. Oh iya, si Rara mana? Oh, Rara lagi siap-siap mau berangkat sekolah sih. Oh, aku juga ada sedikit hadiah buat Rara. Oh, dia di rumah, Tan. Ketemu yuk sama Rara boleh? Boleh. Rara sayang. Halo Rara. Oma Yanti, kenapa kesini? Ini Oma bawain sesuatu buat Rara. Loh, kok Rara sembunyi sih? Ini loh ada hadiah buat Rara. Sayang, nggak apa-apa, terima aja. Jangan lupa bilang apa? Makasih. Bilang dong. Tuh, bagus kan bonekanya?
Nih. Bilang apa sayang? Makasih ya, Oma. Makasih Tante. Sama-sama. Yanti, tumben kamu datang ke sini? Iya Bu Lita, kedatangan saya ke sini kan sebentar lagi keluarga kita akan menjadi keluarga yang besar, ya kan? Dina sebentar lagi akan melahirkan anak, 9 bulan lagi loh Bu. Jadi saya datang ke sini ingin kasih perhatian lebih untuk Rara. Jangan sampai kita melupakan Rara, ya sayangnya. Terima kasih Yanti, sudah repot-repot bawa hadiah untuk Soraya dan Rara. Enggak kok Bu, ini nggak repot. Tante ngapain sih ngasih hadiah ke Soraya sama Rara? Itu pemborosan. Calon ibu hamil udah datang. Sebentar ya, mari. Tante apa-apaan sih? Ngasih mereka hadiah segala? Kamu tuh ya, kerjaannya tuh marah-marah mulu. Tante ngelakuin itu semua supaya apa? Supaya mereka nggak curiga sama kamu. Kalau kamu itu hamil. Tapi nggak usah ngasih hadiah segala dong. Kasih aja kartu ucapan selamat atau apa kek. Bisa nggak sih kita nggak bahas soal hadiah? Kayaknya itu nggak penting deh. Yang lebih penting itu merencanakan kalau kamu supaya nggak ketahuan. Tante tenang aja. Aku itu udah punya rencana. Oh, apa rencananya? Jadi aku bakal bikin seolah-olah aku ini keguguran. Dan Soraya yang bertanggung jawab. Gimana? Jenius kan rencana aku? Bener-bener jenius. Apanya yang jenius? Hah? Kayak gitu dibilang jenius? Mikir dong Dina. Hah? Yang ada itu Aryo akan menganggap kamu itu sebagai wanita nggak utuh. Hah? Masih mending Soraya. Biar anaknya penyakitan, tapi dia bisa kasih anak ke Aryo. Terus, aku mesti gimana dong Tante? Caranya gampang banget. Kita harus cari bayi buat kamu. Baik. Yaudah deh, aku nurut Tante aja. Gitu dong. Jangan bikin masalah baru nurut. Capek. Maaf Bu Lita, tadi saya sama Dina lama di kamar. Soalnya kami lagi pilih-pilih baju hamil. Nggak apa-apa, saya ngerti kok. Sebagai tantenya Dina, pasti seneng dengan berita kehamilan Dina. Artinya, ini akan menjadi cucu pertama di keluarga Yanti kan? Iya Bu Lita, benar sekali. Makanya saya bahagia dan sedang sekali. Karena ini cucu pertama saya dari Dina. Iya Tante, aku juga seneng banget. Akhirnya aku bisa hamil, bisa memberikan anak untuk Mas Aryo. Dan cucu untuk Tante. Walaupun kehamilan aku ini banyak membuat aku menderita. Terlalu banyak drama di rumah ini. Aduh, Bu Lita, maaf sekali lagi. Kalau ibu lagi hamil bawaannya sensitif. Jadi Dina seperti ini sensitif terus. Iya, biasa kalau orang hamil. Cepat tersinggung. Oh iya, Bu Lita. Sebetulnya saya datang ke sini, saya juga ingin menyampaikan sesuatu. Saya mohon sama ibu, tolong sekali. Tolong saya titip Dina ya. Soalnya ini kandungan pertamanya dia. Mungkin dia nggak tahu apa-apa soal kandungan. Bu Lita kan lebih berpengalaman, mohon dibimbing ya Bu. Tante tenang aja. Di sini ada Soraya kok. Dia kan sudah berpengalaman. Jadi dia bisa bantuin Dina. Kalau Dina butuh informasi soal kehamilan, Soraya bisa kasih. Dan kalau dibutuhkan, Soraya juga bisa bantu Dina. Nah, itu saya senang sekali mendengarnya Aryo. Di sini berarti ada banyak yang membantu Dina. Ada Soraya dan ada Bu Lita. Saya mohon Bu Lita dan Soraya mau membimbing Dina ya. Makasih Aryo ya.
Halo, Assalamualaikum. Pak, saya udah cek obat yang Bapak tanyakan. Pada dasarnya, kedua obat ini bukan obat, Pak, tapi vitamin biasa. Buat siapa ya, Pak? Saya nggak bisa memberitahu Irfan bahwa vitamin ini buat Dina. Irfan nggak perlu terlibat dalam masalah ini. Halo, Pak. Bapak Marwan. Bapak bisa dengar saya? Iya. Iya, Bapak bisa dengar suara kamu. Nah, Irfan, saya lihat obat itu di iklan di media sosial. Dan kalau obat itu bagus, saya mau beli buat Rara. Jangan. Pak, ini obat nggak cocok buat Rara. Baik, saya nggak akan beli. Tapi dokter baik-baik aja kan? Saya nggak mau Bapak Marwan jadi cemas. Kalau kamu mau cerita sama Bapak, saya siap mendengarkan. Anggap saja Bapak ini ayahmu sendiri. Bapak akan dengarkan semua apa yang kamu ceritakan. Pak Marwan begitu bijak. Setiap kali bicara sama dia, entah kenapa hatiku jadi tenang. Apa karena aku sudah lama kehilangan Papa? Jadi bicara sama Pak Marwan seperti mendapatkan sosok Papa yang telah lama hilang. Irfan, jangan lupa ya kamu jaga kesehatan. Pintu rumah Bapak selalu terbuka buat kamu. Terima kasih, Pak. Irfan, apa yang mengganggu pikiranmu saat ini, sebaiknya kamu cepat selesaikan. Jangan sampai mengganggu pekerjaan kamu, ya. Iya, Pak. Diminum dulu. Ini bagus untuk daya tahan tubuh kamu dan janin kamu. Ma, emangnya aku harus banget minum itu? Iya Dina, dulu waktu Soraya hamil Rara, Mama selalu siapin ini. Tapi Ma, aku nggak mau minum itu. Tapi Mama benar sayang, kamu harus minum itu. Agar jabang bayi yang ada dalam perut kamu itu kuat. Tapi Mas, aku tuh... Iya, tapi Mama niat baik sama kamu. Jadi kamu harus nurut apa kata Mama. Lagi pula, Tante Yanti kan sudah nitipin kamu ke Mama. Selama ini, aku tuh nggak pernah minum jamu. Rasanya nggak enak banget. Tapi, kalau aku nggak nurut sama Mas Aryo, nanti dia bisa bete. Ayo dong, diminum sayang. Iya, Mas. Dihabisin dong sayang. Mas, habisin dong sayang, habisin. Ma, makasih ya. Mama sudah sayang sama Dina. Memang sudah tugas seorang ibu menjaga anak dan calon cucunya. Kalau gitu, Aryo bisa titip Dina sama Mama. Karena Aryo mau berangkat kerja dulu, Ma. Ya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dina, nanti siang mau makan apa? Biar Mama suruh Soraya masak. Kenapa sih? Kenapa? Perut aku sakit. Perut aku sakit banget. Dina. Dina. Dina.
muntah-muntah. Apa perlu Soraya masuk ke dalam? Kamu ambilin aja minyak ikan aja sama air hangat ya. Cepat. Din! Apaan sih ini? Udah panis banget. Dina! Kamu baik-baik aja kan? Apaan sih, Ma? Dina nggak apa-apa kamu. Din, kamu perlu istirahat Dina. Kamu istirahat. Gak usah, Ma. Gak usah pegang aku. Aku bisa sendiri. Lagian, aku ini lagi hamil, bukan lagi sakit. Sikapnya, gerak-geriknya, semuanya mencurigakan. Kenapa perasaan saya jadi nggak enak ya soal kehamilan Dina? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sebaiknya pergi. Saya sibuk. Om, tunggu Om. Saya ingin bicara sama Om. Ada yang ingin saya tanyakan sama Om. Saya nggak punya waktu. Kamu dengar nggak? Kamu pergi. Saya nggak akan pergi Om. Sebelum Om bicara sama saya. Apa yang Om tahu tentang orang tua kandung saya Om? Siapa mereka? Saya tidak akan bicara apapun mengenai orang tua kandung kamu. Maksud Om apa? Saya tidak ada waktu bicara dengan kamu. Saya nggak ngerti maksud Om. Maksud Om apa? Saya tidak akan bicara apapun dengan kamu. Jangan buang waktu. Lebih baik kamu nikmati keadaan kamu sekarang ini. Bersyukur kamu hidup mewah dengan ibu angkat kamu. Saya bertaruh kalau kamu masih hidup dengan laki-laki itu, kamu tidak akan bisa dapat apa yang kamu dapat hari ini. Ngerti kamu? Om, siapa orang tua kandung saya Om? Siapa mereka Om? Pergi kamu. Saya nggak akan pergi Om. Sebelum Om beritahu saya siapa orang tua kandung saya Om. Jadi kamu mau apa? Kamu mau ancam saya? Kamu mau bunuh saya sekalipun? Saya tidak akan buka mulut saya. Rahasia ini saya akan simpan sampai ke lubang kubur. Apa salah saya Om? Sehingga Om tega melakukan ini sama saya. Kamu memang tidak ada salah. Tapi kedua orang tua kamu, mereka menyebabkan saya tidak bisa ketemu dengan istri pertama dan anak saya. Saya tidak akan pernah bisa memaafkan mereka. Karena mereka saya tidak bisa ketemu dengan istri dan anak saya. Jadi kamu pun tidak bisa ketemu dengan orang tua kamu. Paham kamu? Lebih baik kamu pergi. Kamu pergi dari sini.